Selamat sore Detikers, teman-teman setia Detik di rumah, apa kabar? Aku harap teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik. Di tengah pandemi ini, kita mungkin masih beraktivitas di luar karena kewajiban, atau yang di rumah, aku harap kita tetap selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, jalanin protokol kesehatan, supaya kita sama-sama bisa beraktivitas ya, bisa tetap sehat sehari-harinya. Oke, kenalin, aku Vidya Pinandita, dan selamat datang di Detik eLife, di mana sore ini kita akan bahas topik seputar beauty, love, dan health. Nah, Detikers, baru-baru ini di media sosial itu lagi viral suatu isu nih terkait manajemen uang sehari-hari. Ada satu ibu nih yang mengaku katanya dia dikasih uang nih 30.000 dalam seminggu, itu dia cukup buat memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya dalam seminggu. Kalau aku nih secara pribadi dengan usia yang sekarang, dengan lifestyle aku yang sekarang, kayak 30.000 buat seminggu itu kayak kedengeran sedikit impossible. Tapi dipikir-pikir kalau bisa manajemen uang dengan sebaik itu, kayaknya menarik juga sih. Banyak benefit yang mungkin aku bisa dapetin. Apalagi kalau ngelihat lifestyle, mungkin teman-teman di rumah juga sama seperti aku yang masih harus beraktivitas di luar rumah atau masih harus jajan misalnya, entah itu harus atau keinginan aja ya. Rasanya mungkin susah sekali bisa di bawah 100.000 misalnya dalam seminggu. Atau mungkin kalau kita lihat 30.000 rasanya bisa untuk sekali makan doang, jangan-jangan entah untuk beli bahan masakan, atau kita yang mungkin suka jajan di ojek online, kayak 30.000 untuk seminggu hampir impossible nggak sih rasanya? Tapi sore ini aku nggak mau so tau cerita sendiri tentang manajemen uang 30.000 seminggu itu possible atau enggak. Sore ini aku bakal tanya-tanya sama seseorang yang mungkin teman-teman Detik ini udah familiar banget nih. Beliau ini jago banget yang namanya nge-handle uang. Oke, sore ini aku akan ditemenin sama Mas Safir Senduk, atau yang biasa kita panggil Mas Safir. Beliau adalah perencana keuangan pertama di Indonesia. Dengan latar belakangnya di pendidikan ekonomi, atau dengan pengalaman beliau sharing banyak tentang manajemen finansial, rasanya pas banget nih kalau Mas Safir ini sore ini sharing tentang mungkin atau enggak sih 30.000 itu untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam seminggu. Kebutuhan atau keinginan ya kita tergantung lah ya masing-masing gimana, atau mungkin nanti bisa diperjelas sama Mas Safir akan gimana manajemennya. Oke, kita langsung mulai saja mungkin. Halo Mas Safir. Selamat sore. Selamat sore Mas Safir, apa kabar? Kabarnya luar biasa. Selamat Imlek buat Anda yang kalau merayakan. Selamat Imlek. Semoga Mas Safir, ini berarti aktivitas lagi di rumah terus Mas Safir ya? Di rumah terus. Sekarang juga lagi syuting di rumah berarti ya, dari rumah ya? Semoga di rumah atau masih beraktivitas, kewajiban di luar pun tetap sehat dan lancar selalu Mas Safir ya? Terima kasih. Oke, bersama aku Vidya, sore ini kita mau cerita-cerita dan Mas Safir juga boleh banget sharing tentang kabar yang baru-baru ini viral tentang manajemen uang 30.000 untuk seminggu itu memungkinkan atau enggak. Mas Safir sendiri berarti udah denger lah ya soal berita yang viral ini? Yes. Oke. Ya. Sebelum kita ngulik lebih dalam nih tentang mungkin atau enggaknya, aku pengen tanya dulu sih sama Mas Safir, sebenarnya definisi atau pengertian uang belanja itu umumnya orang mengartikannya bagaimana sih Mas? Apakah memang untuk general, untuk kebutuhan dalam seminggu, atau biasanya mereka ini mendefinisikannya spesifik untuk jenis belanjaan tertentu gitu Mas? Ya, kalau kita bicara definisi, setiap orang mungkin punya definisi yang beda-beda tentang istilah uang belanja. Saya kasih contoh misalnya, bagi sebagian orang, uang belanja itu biasanya hanya identik kalau dibelikan bahan makanan dan sekitarnya. Jadi kalau nggak bahan makanan, bumbu, nah itulah uang belanja. Tapi bagi sebagian keluarga lain, uang belanja itu identik itu tidak hanya dibelikan segala sesuatu yang berhubungan dengan, untuk dibelikan segala sesuatu yang berhubungan dengan bahan makanan, tapi juga toiletries ya, tisu di rumah lah,
kemudian ya apa macam-macam lah, tisu di rumah ini itulah pokoknya ya, sabun mandi buat di kamar mandi lah, toiletries ya, sabun cuci tangan, hand sanitizer, itu termasuk dalam pembelanjaan uang belanja. Jadi tiap keluarga itu beda-beda. Nah ada juga yang keluarga yang bilang uang belanja itu termasuk uang saya dong sebagai pengurus rumah tangga. Kalau di Indonesia ini biasanya loh ya, itu yang istrinya, dia dianggap dia yang mengurus rumah tangga, walaupun saya 1-2 kali saya juga melihat ada yang ngurus rumah tangga tuh suaminya, istrinya yang bekerja, dan sepanjang mereka sepakat it's okay, nggak apa-apa. Dan surprise-nya adalah si suaminya ini menjadi bapak rumah tangga yang bagus banget. Dia jemput anaknya oke, dia masaknya oke, semuanya oke gitu. Malah mungkin kalau dia cari duit nggak cocok, dia cocoknya ngurus rumah tangga dan dia bisa kerjakan dengan baik gitu loh ya. Jadi sekali lagi kebanyakan memang pengurus rumah tangga itu adalah si istri. Dan bagi sebagian keluarga uang belanja itu termasuk juga belanja, termasuk belanja pribadi si istri. Tapi kalau buat saya sendiri menganggap bahwa kebanyakan orang masih menganggap uang belanja itu adalah bahan makanan plus kebutuhan toiletries di rumah. Kebanyakan seperti itu. Berarti kalau aku tangkap nih dari penjelasan Mas Safir barusan, sebenarnya orang-orang itu punya pengertian yang beda-beda ya, yang beragam tentang apa itu uang belanja. Mungkin menyesuaikan kebutuhan rumahnya seperti apa, atau pola sehari-hari keluarganya seperti apa, siapa yang berposisi sebagai mengurus rumah tangga, atau siapa yang bekerja di luar. Berarti bisa beda-beda ya Mas Safir ya. Kemudian aku pengen tanya langsung menyinggung isu yang lagi viral nih sekarang. Mungkin nggak sih Mas dalam seminggu itu uang 30.000 tuh cukup untuk memenuhi kebutuhan? Iya. Jadi ini pertanyaan menarik banget. Jadi pertanyaan seperti ini sama seperti istilah begini misalnya. Kalau beli rumah itu aset atau bukan sih gitu ya. Nah memang sih secara akuntansi rumah itu aset secara akuntansi gitu ya. Rumah itu aset. Tapi secara esensi rumah itu kalau kita tinggali sendiri, maka rumah itu sebetulnya kalau istilah akuntansi itu, istilah keuangan itu namanya liabilities. Liabilities itu artinya rumah itu membuat kita keluarin uang terus gitu ya. Sama juga kayak kita punya motor atau mobil. Secara akuntansi motor atau mobil itu memang aset kita, betul. Tapi secara finance, secara keuangan, motor atau mobil itu apalagi kalau kita pakai, dia bikin kita keluar uang gitu, bikin kita keluar uang terus. Jadi kalau Anda tanya sama saya sebetulnya cukup atau tidak, jawabannya sebetulnya secara logika harusnya nggak cukup. Serius, ini nggak cukup banget gitu ya. Seriusnya ini sebenarnya nggak cukup. Katakan misalnya dia 30.000 seminggu sebetulnya nggak cukup ya. Lah tapi pertanyaannya kenapa kok ada konten dari sebuah sosial media yang biasanya isinya orang joget-joget gitu ya. Dan saya punya akunnya juga di dalam. Sama dong Mas. Sama dong gitu ya. Nah kenapa ada konten seperti itu? Kalau dilihat baik-baik di konten itu dia bilang bahwa dia juga kasih tips bahwa kalau bisa juga nanam lah depan rumah mungkin ya. Kalau bisa juga nanam depan rumah, mungkin nanam cabai lah dan lain sebagainya. Gimana sebetulnya kalau orang tidak nanam sendiri beberapa bahan diantaranya, ya jelas 30.000 itu jelas nggak cukup banget. Tapi mungkin 30.000 itu cukup dengan catatan mungkin selama ini dia di kulkas, dia tidak pernah menghabiskan semua bahan-bahannya mungkin. Beberapa bumbu dia juga sudah ada, sudah siap, segala macam. Ya sekali lagi kalau betul-betul dari nol maka 30.000 sebesar kemungkinan 99% agak tidak mungkin ya. Tapi saya mengerti kenapa si ibu itu bikin konten seperti itu, bahwa kita tetap harus bersyukur dan kita harus berusaha sendiri. Jadi saya bisa mengerti kenapa si ibu bikin konten seperti itu. Oke, berarti dari yang aku tangkap nih dari penjelasan Mas Safir barusan, sebenarnya dari kalau nilainya dari nol rasanya hampir banget nggak mungkin 30.000 itu cukup untuk seminggu. Tadi Mas Safir sebut kemungkinannya cuma berapa? Kemungkinan gagalnya 99% gitu ya Mas ya? Iya. Tapi dari yang aku tangkap juga, sebenarnya setiap orang itu punya sikon atau kebutuhan yang beda-beda. Berbeda sikon, berbeda juga besaran kebutuhannya seperti apa. Kalau tadi Mas Safir bilang, kalau dia memang punya tanaman di depan rumahnya misalnya yang mencukupi kebutuhan dapur dia, ya itu bisa sangat meringankan gitu Mas Safir ya? Betul. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku pengen tanya nih, kan tadi Mas Safir juga sempat sebut kalau ibu ini membuat konten 30.000 untuk seminggu tuh yang pasti bukan tanpa alasan. Berarti ada kemungkinan memang possible berarti buat kreator tersebut ya Mas ya?
Kalau ini mau dipelajari atau ditiru sama detikers atau sama penonton konten itu, kira-kira kalau mau targetin 30.000 cukup untuk seminggu ini, belanja apa saja sih Mas yang sebaiknya diprioritaskan? Ya, oke. Jadi ini menarik nih. Sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya kita ingin seperti si ibu itu, 30.000 atau mungkin nggak usah 30.000 banget lah, 40.000 atau 50.000 katakan untuk seminggu. Sekali lagi dengan asumsi, kenapa saya bilang 90% besar kemungkinan itu tidak cukup, karena dengan asumsi dia ada suami istri dan mungkin dia punya anak, mungkin 2 atau 3 misalnya ya. Dan kalau dia betul-betul dari nol, dia tidak nanam sendiri, dia udah nggak, misalnya dia nggak kreatif segala macam, jelas 30.000 itu tidak cukup. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak sih kita bisa cukupkan? Jelas, nomor satu, kalau kita mencukupkan, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah kita harus lihat dulu bahwa ketika kita makan, ada yang namanya lauk pauk. Nah, lauk pauk ini ada yang namanya sayuran, sama hewani ya. Nah, tentunya kalau kita bicara hewani ini makin mahal kan gitu ya. Nah, hewani itu ada yang namanya daging, ayam, segala macam, telur misalnya. Nah, yang kita lakukan adalah nomor satu adalah cobalah untuk bisa kreatif dalam membuat makanan. Karena banyak orang ketika dia tidak kreatif, maka yang terjadi adalah dia tidak bisa mengolah bahan semaksimal mungkin. Tetapi ketika dia kreatif, dia bisa mengolah bahan yang mungkin makin minim bahannya, dia mungkin makin bisa gitu. Tapi saya bukan berarti mengajak Anda untuk pakai bahan seminim mungkin, tidak seperti, tapi nomor satu adalah kuncinya adalah kreatif, itu yang pertama ya. Dan saya tahu ini tidak gampang, dan untuk bisa jadi kreatif seperti ini tentunya dia harus rajin-rajin lihat-lihat makanan yang pernah dimasak orang ya. Dia harus rajin-rajin belajar, buka, saya yakin kayak di YouTube, bahkan di TikTok, kalau mau di size itu pasti ada saja konten-konten yang membahas tentang bagaimana caranya menyiapkan makanan dengan dana dengan bahan yang super terbatas. Itu pertama, kuncinya saya pikir adalah kreatif. Nomor dua, pahami bahwa ada yang namanya daging, ada yang namanya sayuran gitu ya. Tentunya ya mungkin kita harus pahami bahwa kalau daging paling mahal itu ya hewan itu paling mahal itu adalah daging. Nah, kemudian ada yang namanya ayam, ada yang namanya telur gitu ya. Jadi mungkin memang tidak bisa sesering mungkin kita bicara daging seperti itu ya. Kita mungkin harus ayam atau telur misalnya. Atau kadang-kadang kalau kita bicara nabati misalnya seperti itu, ada yang namanya tempe, ada yang namanya tahu. Pelajari baik-baik apakah ada menu yang bisa kita lakukan untuk bisa mengolah tempe dan tahu itu sedemikian rupa. Kenapa? Karena jelas kalau kita bicara tempe dan tahu, dia akan lebih murah daripada yang hewani. Seperti itu yang kedua. Dan yang kemudian yang ketiga adalah di tanah kita yang subur ini sekarang sangat besar kemungkinannya nggak ada masalah kalau kita mulai nanam beberapa bahan diantaranya. Beberapa orang saya tahu ada yang dia nanam cabai, mungkin beberapa orang saya tahu ada yang dia nanam sayuran, mungkin dia tidak bisa menanam banyak jenis sayuran, tapi 1-2 jenis yang bisa dia lakukan, saya pikir itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, dan ini juga saya pikir sangat tidak mudah untuk dilakukan, adalah dengan mengajarkan perilaku atau sikap bersyukur pada apa yang ada. Nah, kalau misalnya sebuah keluarga tidak memiliki sikap syukur gitu ya, maka apapun makanan yang tersedia di meja dia nggak akan pernah puas. Saya kenal seseorang yang dia tidak pernah suka pada apapun makanan, 80-90% dia tidak pernah puas pada makanan apapun yang disajikan di rumah, dia selalu pengen cari makanan yang disajikan di luar. Ternyata setelah dikilik-kilik, ternyata dia punya karakter bahwa kok sepertinya rumput tetangga selalu lebih bagus daripada rumput kita sendiri. Dan yang dia tidak sadar adalah bahwa seringkali makanan yang ada di luar kelihatannya lebih menarik. Kenapa? Ya jelas, karena makanan di luar itu kan dijual ya, dan ketika dijual dan dimasukin di aplikasi pengantar makanan, fotonya lengkap dengan lighting, penyajiannya bagus, di fotonya juga bagus. Setelah dimakan, nggak semua yang dia beli itu enak juga kok. Beberapa makanan yang dia beli kadang-kadang kalah enak dengan makanan yang ada di rumah. Saya pikir seperti itu ya. Kemudian juga sekali lagi, yang paling penting sekali lagi adalah mengajarkan sikap untuk bersyukur atau mensyukuri pada apapun yang ada. Dan saya pikir penting sekali untuk mengajarkan orang-orang yang ada di rumah untuk makan apa yang ada di rumah.
Beberapa hal lain juga yang bisa dilakukan itu adalah dengan melakukan perencanaan 3 hari sebelumnya paling tidak tentang apa sih menu yang kita inginkan dalam beberapa hari mendatang ya. Misalnya, oke, hari ini saya mau ini, besoknya saya mau ini, besoknya saya mau ini, 3 hari aja. Tidak usah bikin seminggu banget, karena kalau orang bikin seminggu banget kadang-kadang dia bisa berubah ya. Nah, kebanyak kesalahan banyak rumah tangga adalah mereka tidak merencanakan paling nggak 2-3 hari ke depan mau makan apa. Yang dia lakukan adalah hari ini mau makan apa, nggak tahu, dia terserah, sudah akhirnya ya sudah, karena nggak ada perencanaan jadinya ya jatuhnya malah kadang-kadang lebih mahal. Pas dia mau belanja ya udah siang, pas udah siang stoknya tidak selalu tersedia di pasar atau di supermarket seperti itu. Saya pikir dengan melakukan perencanaan, paling tidak perencanaan makanan 3 hari ke depan, mungkin memang tidak habis, tidak 30.000 seminggu juga mungkin ya, pasti bisa lebih dari itu, tapi paling tidak dengan perencanaan kita bisa membantu kita untuk paling tidak melakukan budgeting sederhana terhadap pengeluaran yang kita lakukan untuk pembelian bahan makanan. Begitu, Vidya. Oke, wow, Mas Safir, ini menarik sekali menurut aku jawabannya. Banyak banget hal-hal yang menurut aku out of the box. Biasanya kalau aku mendengarkan orang ngajarin tentang financial planning atau tentang manajemen uang sehari-hari, itu biasanya pasti berfokusnya ke manajemen prioritas, mengatur skala prioritas sehari-hari, harusnya apa yang nomor 1 dan ke bawah-bawahnya apa yang bisa dipisahkan gitu, mana yang kebutuhan dan keinginan. Tapi Mas Safir tadi ini menekankan ada berapa, 4 atau 5 poin tadi Mas Safir ya yang sekiranya bisa kita coba. Aku sih tertarik banget soal kreativitas tadi. Dari penjelasan Mas Safir tadi aku nangkep banget kalau selama ini orang yang suka masak, terutama sebenarnya aku juga sih Mas, suka eksplorasi masakan, itu sering banget terpaku sama mindset kayak kalau aku pengen coba masak ini, kayaknya aku butuh bahan yang ini, yang kelihatannya kalau lihat dari konten-konten media sosial itu kayak bahannya sebenarnya mahal daripada jenis masakan yang lebih familiar sehari-hari. Tapi ternyata kalau kita mau putar otak, mau lebih kreatif lagi, itu malah bisa jadi peluang untuk berhemat ya Mas ya, memilih masakan yang pengeluaran untuk belanjanya lebih murah. Kemudian soal rumput tetangga tadi menarik sekali juga, sebenarnya kuncinya simpel sekali ya berarti Mas Safir ya. Salah satunya adalah dengan tahu bersyukur dan bisa hidup secukupnya berarti Mas ya. Karena sebenarnya yang ada uangnya seberapa itu bisa jadi sebenarnya cukup-cukup aja. Tinggal gimana kita mengaturnya dan melihat punya kita tuh sebenarnya cukup nggak sih. Kalau dibanding punya tetangga, jangan-jangan punya tetangga selalu lebih. Kalau tadi Mas Safir istilahnya rumput tetangga selalu lebih menarik ya Mas ya. Kelihatannya yang di luar sana emang selalu lebih oke gitu, lebih keren. Terus aku juga pengen nanya sih Mas, sebenarnya kalau tadi kan lebih ke apa ya, intinya mengatur skala prioritasnya gimana. Kalau tips, ada nggak dari Mas Safir tips yang lebih mudah aku realisasikan? Misalnya kalau aku nih sebagai yang belum berkeluarga, itu kan biasanya tantangannya di jajan, makan sehari-hari. Bisa sih milih untuk bekal atau milih masak yang lebih hemat, tapi itu lumayan susah ya kalau ngelihat temen terus lagi dikerja misalnya atau lagi di luar rumah beli makanan enak, aku tertarik. Ada nggak dari Mas Safir nih tips buat yang seperti aku, teman-teman Retik yang pengalaman sama seperti aku, atau mungkin yang berkeluarga baru pun, ada nggak tips yang lebih konkret mungkin yang sehari-hari baiknya gimana sih gitu untuk memanage uang biar cukup berapa puluh ribu untuk seminggu ini Mas? Ya, Vidya, jadi yang menarik itu adalah saya sering banget ditanya sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan terutama di masa resesi seperti sekarang, di mana tidak semua dari kita beruntung dalam soal pekerjaan. Beberapa dari kita itu mengalami PHK, beberapa di antara kita yang mungkin dirumahkan, tapi penghasilan tetap dapat, tapi setengah. Apa yang harus kita lakukan? Saya bilang bahwa yang harus Anda lakukan adalah di saat seperti sekarang ini adalah fokus pada pengeluaran yang memang penting dan mendesak. Sekali lagi penting dan mendesak. Kalau sekedar penting saja tapi nggak mendesak itu tidak cukup, tidak jadi alasan untuk kita beli. Ya, tapi juga penting dan mendesak, itu tips pertama. Kemudian tips kedua saya bilang adalah belajar untuk mencari barang substitusi atau barang pengganti terhadap barang-barang yang memang Anda kepingin beli gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya kita biasa beli brand A, coba lihat apakah kita mau beli brand B. Memang ada penurunan kualitas, tetapi tentunya penurunan kualitas itu apakah kita masih bisa tolerir, dan penurunan kualitas itu memang membuat kita jadi bayar lebih murah. Itu tips kedua, yaitu kita belajar mencari barang substitusi. Kita belajar mencari barang substitusi seperti itu. Kemudian satu contoh lain, kalau barang substitusi yang sifatnya makanan misalnya. Kalau saya, Vidya, saya tuh senang banget beli atau makan
martabak manis keju coklat itu buat saya tuh surga banget gitu ya. Tapi dia kalau saya lagi uangnya terbatas, saya bilang oke, kita beli aja roti tawar, mentega, meses sama keju untuk kita parut sendiri. Memang bukan martabak manis keju coklat, tapi prinsipnya sama bahwa ada bahan, ada terigunya gitu, ada mentega, ada meses, ada keju yang diparut gitu. Jadi prinsipnya sama. Nah itu contoh barang substitusi, bisa dari brandnya, tapi bisa juga dari pemilihan bahannya. Itu yang kedua. Kemudian ketiga juga saya juga kasih tipsnya buat mereka. Ini saya belum jawab pertanyaan Anda Vidya ya. Yang ketiga juga yang saya kasih tipsnya adalah cobalah menguasai sebanyak mungkin skill dalam hidup Anda. Basic skill. Nah, Anda tahu apa kebanyakan dari kita, Vidya, kesalahan, tapi memang yang saya lihat adalah ini memang kita harus terima lah ya. Kesalahan sebagian besar orang tua kita di zaman dulu adalah mereka seringkali tidak mengajarkan basic skill ke anak hanya gara-gara jenis kelamin. Saya kasih contoh, misalnya gini. Oh anak laki nggak usah masuk dapur. Anak laki butuh apa? Oke, mama siapin. Anak laki itu tinggal duduk makan, selesai. Anak laki jangan cuci piring ya, biar mama yang cuci piring ya. Enak sekali ya, gitu ya. Tapi lama-lama kalau anak laki itu udah agak besar, anak laki itu diminta belajar ganti bohlam lah dan lain sebagainya. Nah ini dia, anak perempuan harus bisa masak. Ganti bohlam jangan, abang kamu aja yang lakukan ya. Simple sih, sederhana. Kenapa? Alasannya adalah jadi si anak ini tidak pernah dilatih basic skill tertentu hanya gara perbedaan jenis kelamin gitu ya. It's okay, saya ngerti maksudnya, tetapi artinya adalah ketika besar, ketika dewasa, si anak ini yang nggak bisa masak, cowok ini tadi dia nggak bisa masak, biasanya dia cenderung akan lebih mahal kalau dia tidak menikah. Kenapa? Karena dia tidak bisa masak sendiri, dan ketika dia nggak bisa masak sendiri, dia belanja makanan jadi. Sekali dua kali it's okay, tapi kalau dia hidupnya jadi bujangan, sehari 3 kali dia belanja terus. Simple, sederhana. Kemudian mulailah orang-orang bilang, iya kalau gitu solusinya nikah. Solusinya saya bilang bukan nikah, solusinya adalah belajar basic skill masak. That's it, itu solusinya. Anak perempuan misalnya, dia nggak pernah dilatih ganti lampu di atas gitu ya. Tapi akhirnya begitu dia dewasa, kalau dia terpaksa tinggal sendiri, dia ngekos segala macam, buat dia itu perjuangan ganti lampu di langit-langit. Atau kadang-kadang mungkin dia punya rumah sendiri, dia ganti genteng lah segala macam, itu perjuangan buat dia. Kenapa? Hanya gara-gara orang tuanya bilang, kamu anak perempuan tidak perlu naik ke atas atap segala macam, nggak perlu belajar outdoor segala macam, kamu jadi perempuan yang benar. Ya seperti itu. Dan ini menurut saya membuat kita tidak belajar basic skill. Jadi menurut saya apa yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin bisa lebih murah, pelajari basic skill. Dan menurut saya memasak adalah salah satu basic skill. Dan kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya adalah salah satu pria yang tidak beruntung karena saya dibilang nggak usah belajar masak, biar nanti istrimu melakukan atau ibumu melakukan. Akhirnya yang terjadi, saya ngerasa sendiri jatuhnya lebih mahal. Nah sekarang kalau Anda tanya Vidya, apa sih yang konkret yang bisa kita lakukan? Yang konkret yang bisa kita lakukan adalah nomor 1, mulai sekarang belajar masak. Dari yang paling simple. Bahkan saya tahu banyak sekali pria yang bahkan bikin nasi pun dia nggak bisa, Vidya. Bikin nasi pun nggak bisa, ngegoreng pun dia nggak bisa. Bahkan dia pernah coba ngegoreng, sekali ngegoreng tuh rasanya nggak enak banget, aduh kayak tangannya kaku seperti itu. Tapi nomor 1, belajar masak ini simple, tapi banyak orang nggak lakukan, terutama laki-laki umumnya lebih struggle kalau urusan bikin makanan ya, lebih struggle ya. Jadi tolong dipahami buat yang perempuan ya, itu pertama. Hal kedua adalah coba lebih sering lihat konten-konten yang berhubungan dengan kreativitas dalam memasak ya. Kalau misalnya kita bisa lihat sosial media yang mengatakan yang berisi tentang saya sih bersyukur dikasih uang belanja 30.000. Kalau gitu kita dengan mudah kita bisa search konten lain yang berhubungan dengan bahan makanan sekian, bisa nggak jadi ini, bisa nggak jadi makanan itu. Itu kalau Anda lihat di YouTube video, di YouTube itu bertebaran sekali konten-konten seperti itu. Itu banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah biasanya karena kalau kita bicara sayuran tumbuhan itu lebih murah daripada hewani, maka biasanya fokus kita adalah belajar masak hal-hal yang berhubungan dengan nabati itu sendiri, yang berhubungan dengan vegetables, dan mungkin kita akan jarang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masakan yang berhubungan dengan daging, karena daging itu sendiri harganya sudah lebih tinggi. Jadi fokus kita adalah hal-hal yang berhubungan dengan nabati, kalaupun lebih dari nabati, paling nggak telur atau ayam. Jadi ini mungkin beberapa saran konkret yang bisa saya berikan. Wow, oke. Menarik sekali Mas Safir, aku nangkap banyak banget hal yang bisa di-highlight dari penjelasan Mas Safir barusan. Terutama tadi
Mas Safir juga membuka jawabannya dengan kondisi sekarang di tengah pandemi. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang harus beradaptasi dengan situasi keuangan yang berbeda, dengan situasi yang baru, gimana caranya memanajemen uang supaya dengan jumlah yang mungkin terbatas atau berkurang dari sebelum pandemi supaya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan menarik sekali Mas Safir, untuk langkah konkretnya adalah langkah pertama adalah belajar masak ya. Mungkin di selama pandemi ini mungkin banyak teman-teman yang karena banyak menghabiskan waktu di rumah jadi belajar masak misalnya. Aku juga sempat begitu Mas. Jadi segala pengen dicoba masak udah gitu karena banyak nonton konten di media sosial, di YouTube, jadi terpikir pengen coba masak ini itu, jadi makin termotivasi juga sih Mas buat belajar masak. Semoga teman-teman di rumah juga begitu, sama semakin semangat buat belajar masak dan bisa merealisasikan tips dari Mas Safir tadi. Kemudian aku ingin tanya juga soal kalau untuk keluarga Mas, ini beda ya mungkin dengan situasi yang seperti aku yang masih hidup sendiri gitu ya. Kalau untuk keluarga, prioritas mengatur keuangannya itu seperti apa sih Mas? Apalagi kalau di keluarga kan banyak aspek yang penting untuk dipertimbangkan seperti makan minum sehari-hari atau investasi untuk tabungan atau untuk pendidikan anak misalnya. Mengatur prioritasnya seperti apa ya Mas ya? Oke, Vidya, kalau kita bicara prioritas, saya sih membagi pengeluaran itu menjadi 4 prioritas. Jadi pertama untuk bayar cicilan utang terlebih dulu. Ini pertama, cicilan utang terlebih dulu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah tabungan dan investasi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah premi asuransi. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah biaya hidup. Jadi kita ulang lagi, ada cicilan utang, ada tabungan dan investasi, ada premi asuransi, ada biaya hidup. Ya, itu prioritasnya seperti itu ya. Nah, kenapa saya nggak bilang namanya zakat atau perpuluhan? Karena sekali lagi Vidya, di depan kita, penonton kita nih ada orang dengan berbagai macam agama ya. Jadi aturannya mungkin yang Nasrani mungkin beda dengan yang Muslim. Kemudian Hindu, kalau Hindu dan Buddha kalau ada juga aturannya beda lagi. Jadi silakan tambahkan sendiri, diselipkan di sebelumnya cicilan utang. Jadi kalau misalnya Anda Muslim, tambahkan sebelum cicilan utang ada namanya zakat ya. Atau mungkin kalau Anda Nasrani, tambahkan juga dengan perpuluhan misalnya seperti itu. Tambahkan sendiri. Tapi kalau kita bicara secara general ada 4, cicilan utang, tabungan investasi, premi asuransi, dan biaya hidup. Pertanyaannya sekarang adalah ada persen-persennya nggak? Nah, saya selalu bilang gini, kalau Anda nanya ke saya persen-persennya, jawabannya adalah setiap orang itu tidak ada persen yang cocok. Kenapa? Karena setiap orang itu kondisinya berbeda. Sebagai contoh, ada orang yang dari kondisinya dia terpaksa cicil tuh 20% dari penghasilannya. Keluarga lain ada yang nyicil tuh sampai 40% dari penghasilan, dan seterusnya. Jadi beda-beda. Tapi kalau saya dipaksa, oh tolong dong kasih persen, maka saya bisa kasih beberapa referensi saja. Jadi kalau cicilan utang itu sebaiknya tidak lebih dari 30% penghasilan seseorang. Jadi kalau misalnya Anda punya penghasilan berdua pasangan, katakan 10 juta rupiah, ini cuma contoh saja. Dari 10 juta rupiah itu maksimal 30% untuk bayar cicilan utang, dan itu untuk semua cicilan utang. Utang ke bank, utang ke leasing, utang ke teman, ke tetangga, utang sendal, utang madu, utang MLM madu lah, segala macam gitu ya. That's it, itu cicilan utang total itu 30%, itu pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tabungan dan investasi. Jadi kalau kita bicara tabungan dan investasi itu paling sedikit itu 10% dari income, itu 10% ya. Jadi kalau lebih boleh ya, katakan 20 atau 30% itu boleh, lebih 30% misalnya. Beberapa orang saya tahu video ada yang dia bisa invest 30% dari income dia. Bahkan ada beberapa orang yang dia bisa invest 50% dari income dia, itu ada. Tapi kalau Anda bisa nabung 70% dari income, itu ada dua kemungkinan. Pertama, Anda penghasilannya gede banget, atau yang kedua, Anda tinggal sama mertua. Tapi paling tidak 10% itu minimal ya. Kemudian ketiga itu adalah premi asuransi. Jadi kalau kita bicara premi asuransi, itu sudah termasuk untuk membayar semua asuransi Anda yang sifatnya tidak ada unsur tabungan. Jadi premi asuransi di sini artinya adalah asuransinya yang full ke proteksi ya. Itu 10% dari penghasilan. Jadi kalau penghasilan Anda 10 juta, 10% itu 1 juta untuk asuransi, dengan catatan kalau asuransinya ada unsur tabungannya gimana? Berarti pindahkan dia ke tabungan dan investasi, bukan di premi asuransi ya. Tapi sekali lagi premi asuransi 10% dan biaya hidup, telepon, listrik, air, sekolah anak, ngopi, itu biaya hidup, itu masuk 50%. Jadi salah lagi, ada 4 prioritasnya: cicilan utang, tabungan dan investasi, premi asuransi, biaya hidup. Cicilan utang itu maksimal 30%, kurang boleh, lebih jangan.
tabungan dan investasi minimal 10%, lebih bagus lagi, jangan kurang dari 10%. Premi asuransi 10%, tapi kalau asuransinya ada unsur tabungannya, masukin ke tabungan dan investasi. Dan yang keempat adalah biaya hidup itu 50%. Oke, baik. Aku sebagai yang sebenarnya belum begitu relate ya soal bagi prioritas manajemen finansial buat keluarga ini. Tapi tadi penekanan tentang kopi-kopi itu lumayan menohok saya ya, Mas Safir ya. Sebagai anak yang masih banyak waktu untuk ngopi sama teman-teman misalnya. Dan aku highlight dari jawaban Mas Safir tadi, prioritasnya itu dibagi menjadi nomor 1 utang, kemudian gabungan investasi, asuransi, dan biaya hidup. Untuk cicilan utang maksimal 30%, kemudian untuk biaya hidup diperkirakan 50%. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau setiap orang bisa punya kondisi berbeda karena memang kondisi keluarganya yang jumlahnya berbeda mungkin, atau dia tinggal di mana, atau bahkan mungkin latar belakang keyakinan dan agama juga bisa mempengaruhi. Benar ya Mas Safir ya? Betul, ya. Kemudian aku pengen lanjut ke pertanyaan yang mungkin ini selama ini terpendam sama teman-teman Detik di rumah, tapi belum sempat tersampaikan. Kalau Mas Safir nih, ada nggak sih tips, bukan tips deh, untuk menyampaikan ke istri nih, kira-kira apa sih? Kan sebenarnya kalau tadi dari penjelasan Mas Safir kan beda-beda. Ada yang mengurus rumah tangga istri, atau ada juga yang suami. Ada yang bekerja di luar istri, ada juga yang suami. Tapi kalau kita lihat nih, misal di luar sana sebagian besar yang jadi mengurus rumah tangga adalah ibunya nih Mas. Kemudian yang bekerja dan kasarannya membantu support finansial terbesar adalah suami misalnya. Kalau dari Mas Safir nih, ada nggak sih saran mungkin untuk istri tuh apa yang bisa disampaikan ke suami sebenarnya Mas? Ada nggak nih Mas Safir? Ada. Yang pertama adalah saya pikir jangan ragu-ragu bahwa keluarga itu bisa dipertimbangkan untuk dia punya sumber penghasilan itu lebih dari satu. Dia harus punya penghasilan tambahan. Jadi saya pikir ini bisa menjadi semacam usulan yang bisa diberikan ke pasangan untuk dapat penghasilan tambahan. Nah ini juga menarik. Kenapa? Karena saya selalu bilang begini, di zaman dulu waktu kita sekolah, kita selalu diajak untuk menjadi seorang spesialis ya. Jadi kalau kita belajar lebih dari satu hal, kita belajar 3 hal di sekolah. Kita misalnya Anda jago fisika, IPA jago, tapi Anda nyanyi juga jago, ngegambar juga jago. Kemudian Anda juga kemudian Anda disuruh ikut ekskul nih, kemudian Anda ikut ekskul science lah, tapi juga ikut ekskul gambar lah, seni dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita ikut 3 atau 4 biji, orang tua kita atau guru kita bisikin kita, kamu ngapain sih ikut banyak-banyak? Ya fokus dong fokus satu, sehingga lebih enak. Ya sih, akhirnya kita fokus satu. Dan ketika kita dewasa, kita terbiasa belajar satu hal ya. Contoh SMA kita belajar IPA, S1 kita belajar teknik, S2 kita kebetulan beruntung bisa sekolah lagi, S2 kita ambil teknik mesin, S3 kita ambil lagi sekolah teknik mesin pesawat, ulang-alik pergi ke luar angkasa gitu, makin spesialis. Dan sehingga ketika seseorang menjadi spesialis, entah sebagai karyawan, entah sebagai freelancer, dia penghasilannya gede banget. Kenapa? Karena nggak ada karyawan yang lain keahliannya seperti dia, nggak ada. Kalau dia jadi freelancer seperti artis misalnya, tidak banyak artis yang bisa jadi orang yang niruin suara tokoh-tokoh kayak Gilang Dirga misalnya. Apakah ada artis sebanyak? No, nggak banyak. Dia tuh super spesialis. Jadi kalau ada perusahaan yang mengundang artis yang bisa niruin suara tokoh-tokoh terkenal, paling Gilang Dirga dan paling cuma 2-3 orang super spesialis, income-nya gede. Tapi biasa video yang terjadi adalah di Indonesia sekarang, ketika terjadi resesi, para spesialis ini harus berdoa dan berharap mudah-mudahan permintaan terhadap profesi dia nggak menurun. Kalau nggak menurun, yes, contoh profesi spesialis dokter, seringkali permintaannya nggak menurun gitu ya. Tapi beberapa spesialis lain permintaannya nurun. Ya mungkin istilah spesialis hanya kita dengar di dokter, enggak. Profesi artis spesialis, orang teknik juga spesialis. Beberapa profesi spesialis juga turun permintaannya. Pilot itu juga spesialis dia. Permintaannya turun, dan ketika permintaannya turun, income-nya berkurang. Dan dia bingung ketika income turun. Kenapa? Karena selama hidup saya, Mas Hafid, saya tidak pernah belajar hal lain dalam hidup saya. Apalagi saya selalu menganggap bahwa bidang saya adalah bidang paling dewa sedunia gitu ya. Jadi saran saya adalah di sekolah kita diajarkan untuk jadi spesialis, tapi dalam hidup menurut saya
generalis lah yang bisa survive. Artinya Vidya, kalau Anda di profesi Anda sekarang apapun ini mengalami penurunan permintaan, apakah Anda di PHK karena profesi Anda, maka saran saya adalah cobalah dari sekarang belajar bidang lain, sehingga kalau terjadi apa-apa pada profesi utama, Anda masih bisa kerjaan yang lain. Misalnya, belajar bikin kopi, belajar bikin kue, belajar bikin website, belajar animasi, belajar digital marketing, anything. Apalagi dengan kita menguasai beberapa bidang, usahakan di kantor kita juga biarkan bos kita tahu bahwa kita menguasai beberapa bidang. Saya kasih contoh video, saya punya keponakan kerja di perpajakan, tapi dia nunjukin ke bosnya bahwa dia ngerti komunikasi dengan baik. Dia bukan anak komunikasi video seperti Anda, enggak, tapi dia bisa komunikasi dengan baik. Tahu nggak artinya? Akhirnya apa yang terjadi adalah si bosnya menugaskan dia untuk sering-sering ke radio, kasih siaran penyuluhan tentang pajak, dan dia biarkan bosnya tahu gitu ya, sehingga dengan demikian mungkin dia tidak bisa nawar supaya gajinya naik, mungkin dia nggak bisa seperti itu, tapi paling tidak dia bisa kasih tawaran bahwa kalau bidang saya nih lagi menurun, Anda bisa pekerjakan saya di divisi komunikasi, mungkin seperti itu ya. Jadi nomor satu adalah untuk para istri, coba lihat apakah keluarga Anda perlu cari penghasilan tambahan. Kalau bisa cari sumber penghasilan tambahan, itu pertama. Kemudian kedua juga yang bisa saya katakan kepada para istri adalah, sekali lagi, belajarlah untuk kreatif, dan di dalam satu rumah minimal harus ada satu yang bisa masak, dan tidak hanya sekedar bisa goreng, dia harus bisa masak dan meramu itu dengan baik. Kalau perlu ada 2 atau 3, makin banyak orang yang bisa masak di dalam rumah makin baik, dan tidak hanya sekedar bisa masak, tapi juga bisa memasak menu dengan baik, dengan bahan-bahan yang juga baik. Kemudian yang ketiga juga saya pikir mungkin ini sederhana, saya pikir kita harus menanam sendiri, minimal 1 atau 2 bahan. Dengan kita menanam sendiri, itu akan sangat membantu menghemat pengeluaran kita cukup banyak. Oke, wow, jawaban yang sangat menarik, lagi-lagi jawabannya sangat menarik, Mas Safir. Aku mungkin boleh sedikit mengkerucutkan ya jawaban dari Mas Safir barusan. Sebenarnya yang di-highlight adalah, meskipun di samping pola atau sistem tertentu dalam keluarga, misalnya sebenarnya nggak menutup kemungkinan, baik istri atau suami itu sangat boleh kok menggunakan skill yang dia punya misalnya untuk penghasilan tambahan. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, mungkin ada dari teman-teman yang mengalami perubahan kondisi, mungkin jadi sedikit tidak lebih mudah dari sebelumnya. Memanfaatkan skill untuk bisa punya penghasilan tambahan itu akan sangat membantu sekali ya, asal kreatif, jeli, dan bisa memanfaatkan peluang, mungkin kuncinya ya Mas Safir ya. Betul. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih Mas, sebenarnya masih terkait antara istri dan suami sih Mas, dan manajemen finansial lagi. Kalau dari Mas Safir nih, menurut Mas Safir, ini kita pukul rata lagi ya Mas, ambil kasus yang mengurus rumah tangga, idealnya sehari-hari adalah istri misalnya, kemudian yang bekerja di luar dan punya penghasilan paling besar misalnya suami gitu. Kalau dari masukan dari Mas Safir atau pandangan Mas Safir, itu baiknya yang handle atau yang megang itu siapa sih Mas Safir? Atau mungkin saran Mas Safir, dibagikah porsi suami berapa atau istri berapa Mas Safir? Karena aku rasa itu diem-diem tuh banyak yang sebenarnya menantikan baiknya tuh gimana sih Mas Safir? Ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang bahkan sampai hari ini pun saya nggak bisa jawab. Tahu nggak kenapa? Karena biasanya setiap orang punya values atau nilai-nilai yang berbeda, plus punya tingkat boros yang berbeda. Saya kasih contoh misalnya. Ada ketika suami istri, seseorang menjadi suami istri, kadang-kadang mereka sepakat istrinya lah yang lebih boros. Kadang-kadang, ini cuma contoh. Kadang-kadang ketika jadi suami istri, kadang mereka sepakat suami lah yang lebih boros. Kalau saya bilang, sering terjadi kadang-kadang suami dan istri itu sama borosnya. Cuma borosnya beda. Anda tahu nggak apa bedanya borosnya laki perempuan? Jadi biasanya perbedaan pertama di frekuensi. Jadi biasanya kalau perempuan itu sering belanja, frekuensinya banyak. Tapi kalau bisa murah, harganya murah, harganya murah. Dan supaya bisa harganya murah, banyak perempuan tuh jadi jago nawar. Maka mereka jadi orang yang dia si ratu menawar gitu ya. Sementara laki itu umumnya jarang belanja, tapi sekalinya belanja gede, ya nggak pakai nawar pula gitu ya. Itu perbedaan pertama dari segi frekuensinya. Perbedaan kedua adalah di minat borosnya. Jadi biasanya minat borosnya adalah, kalau perempuan itu biasanya minat borosnya di penampilan.
Sementara segala macam yang berhubungan dengan penampilan itu perempuan itu sangat peduli, dan itu nature emang udah begitu, udah kodrat. Ya it's okay, nggak ada masalah. Saya cuma cerita aja bahwa segala hal yang berhubungan dengan penampilan betul-betul perempuan biasa lebih boros. Sementara laki biasanya borosnya bukan di penampilan tapi di hobi. Nah, hobi, bicara hobi ini macam-macam, ada hobi olahraga, dari mulai hobi yang normal sampai hobi yang aneh-aneh, itu biasa laki itu ada seperti itu ya. Oke, dan sekarang pertanyaannya, siapa yang sebaiknya memegang? Jadi kalau saya bilang sebenarnya adalah, menurut saya tidak masalah apakah mau suami atau istri, nggak masalah. Anda tahu kenapa? Karena biasanya ketika suami yang pegang atau istri yang pegang, biasanya ketika keluar mereka akan melakukan diskusi bersama. Ya, mereka melakukan diskusi bersama, dan suami istri ini biasanya akan saling mengerti. Oh, oke, diperlukan. Oke, istri saya perlu, dia keluarin uangnya. Atau misalnya istri yang pegang, suaminya perlu nih, dia keluarin uang. Jadi sebenarnya secara yang megang siapa itu tidak begitu penting. Kenapa? Karena masalah pegang uang itu cuma masalah siapa yang jadi operator. Itu cuma masalah operator saja. Operator itu punya bos. Dan bosnya ini menggerakkan, oke, kamu operator, kamu kasir, tolong bayar ini. Yes, bos, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak begitu penting. Yang harus dipahami adalah bahwa suami istri harus mengerti siapa yang mengurus pengeluaran-pengeluaran besar. Misalnya gini, oke, yang ngurus pengeluaran-pengeluaran besar suami ya, istri ngurus pengeluaran-pengeluaran kecil. Nah, itu disepakati. Itu saya pikir itu jauh lebih penting. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka juga harus memahami bahwa mau teori seperti apapun, termasuk teori dari seorang perencana keuangan seperti apapun, seperti saya misalnya, maka semuanya bisa gagal hanya karena emosi. Saya kasih contoh video. Mungkin semua dari kita pernah dengar bahwa belilah barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Semua pasti setuju, Pak Safir. Nenek-nenek pergi ke Monas juga tahu, Pak, belilah barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nggak usah diomongin lagi. Iya sih, tahu. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata 70-75% dari transaksi pembelian seseorang di marketplace atau di mall itu terjadi karena emosi, karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Tahu nggak kenapa? Karena ternyata 5 atau 10 tahun belakangan ini muncul sebuah ilmu baru namanya hypnosis selling. Jadi hypnosis selling adalah sebuah ilmu, bukan penjualnya adalah seorang Romi Rafael yang ahli hipnotis itu. Dia bisa menghipnotis Anda 1, 2, 3, Anda tidur, beli semua barang saya. No. Hypnosis selling adalah sebuah ilmu di mana penjualnya akan mengeluarkan narasi atau kata-kata yang masuk ke emosi Anda, sehingga Anda akan membeli bukan karena logika, tapi karena emosi. Saya kasih contoh misalnya. Anda mau kelihatan cantik, kalau Anda mau kelihatan cantik, Anda harus pakai kerudung ini, karena kerudung ini bagus sekali, dilikerin kepala Anda ini, Anda akan terlihat seperti artis yang ini, ya. Dan kalau Anda pakai kerudung seperti ini, suami Anda akan makin cinta sama Anda, maka akan terjadilah puber kedua. Kemudian yang Anda pikirkan adalah, wah, saya pengen banget suami makin cinta sama saya. Ya udah deh, saya beli kerudungnya. Jadi fokus dia bukan di kerudungnya, tapi fokus dia adalah bagaimana cara supaya suaminya makin cinta sama dia. Nah, itu namanya hypnosis selling. Jadi kata-kata penjualan yang dikeluarkan untuk masuk ke emosi seseorang, sehingga orang akan membeli bukan karena logika tapi karena emosi. Jadi kalau Anda lihat video, seringkali penjual tidak pernah ngomong gini, belilah kerudung ini kalau butuh aja Ibu, kalau Ibu nggak butuh nggak usah beli kerudungnya. Dia nggak pernah bilang begitu. Ibu lihat kerudungnya, lihat kalau kerudungnya bagus Ibu suka beli, kalau ada nggak bagus Ibu nggak usah beli ya kerudungnya. Dia nggak pernah bilang gitu, tapi yang ditekankan adalah emosinya. Nah, jadi kembali kepada suami istri tadi, tidak masalah yang mau pegang suami atau istri, hanya yang paling penting adalah keduanya punya pemahaman terhadap siapa yang diboros. Itu pertama, saya borosnya di mana, kamu borosnya di mana, dan terima itu sebagai bagian dari pernikahan. Ya, contoh misalnya Anda menikah dengan seseorang, Anda menikah dengan seseorang, Anda harus terima bahwa suami Anda boros di mainan-mainan, misalnya gitu, seperti itu. Dan suami harus terima bahwa istrinya boros di baju, misalnya seperti itu. Kemudian mereka juga harus menguasai ilmu hypnosis selling, bagaimana menghadapi penjual. Karena kadang-kadang ketika bertemu dengan penjual, kadang-kadang mereka membeli barang yang sebetulnya mereka nggak butuhkan, tapi mereka beli hanya karena emosi. Jadi kalau suami istri ini punya pemahaman yang sama tentang hypnosis selling, maka mereka bisa menghadapi godaan konsumtif dari manapun, terlepas siapa yang pegang uangnya, mau istri yang pegang uangnya atau suami yang pegang uangnya. Wow, oke. Menarik, lagi-lagi menarik sekali jawabannya Mas Safir. Aku dapat banyak sekali ilmu dan sharing pengalaman dari Mas Safir ini, baik yang teoritis atau yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Aku mau, untuk teman-teman Detikers nih, aku mau merangkum poin-poin penting yang mungkin tadi disampaikan sama Mas Safir. Pertama adalah dalam mengatur finansial, terutama mengacu pada
viralnya video seorang ibu yang bilang kalau 30.000 itu cukup untuk seminggu, pertama adalah kreativitas. Kreativitas itu sangat penting karena dengan kreativitas orang tuh akan cermat melihat sebenarnya langkah seperti apa sih yang perlu dilakukan agar uang sebegini banyak atau sebegini sedikit itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rentang waktu seminggu misalnya. Tidak ada salahnya jadi mencoba menjadi kreatif dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengatur skala prioritas. Di sini tadi Mas Safir juga menekankan bahwa setiap keluarga punya kondisi yang berbeda. Mungkin dari jumlah keluarganya atau dari latar belakang kondisi keluarga besar seperti apa, atau dia tinggal di mana, atau bahkan keyakinan aja bisa memengaruhi ya kondisi yang berbeda dari tiap keluarga. Tapi tidak kalah penting adalah cermat mengatur skala prioritas. Tadi seperti yang sudah disebutkan Mas Safir ya, ada yang harus diprioritaskan ketika ada uang nih dalam waktu sebulan atau seminggu misalnya adalah untuk utang, gabungan investasi, asuransi, dan biaya hidup. Walaupun ditekankan lagi, setiap keluarga bisa punya kondisi yang berbeda. Kemudian yang menarik juga, yang tadi baru saja disampaikan oleh Mas Safir adalah cermat ketika menghadapi sebenarnya iklan, yaitu Mas Safir ya, menghadapi teknik orang yang menjual suatu produk. Karena seringkali orang itu ketika menjual, menggoda kita untuk membeli itu bukan menyentuh logika kita untuk mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya butuh atau mau sih barang itu. Tapi itu lebih ke pendekatan emosi. Nah berarti Mas Safir ini tadi mengajak kita semua untuk cermat lah. Sebenarnya kita beneran butuh atau enggak sih. Jangan mudah terketuk lah secara emosi sama penjual yang barang-barangnya sekilas menarik ini ya. Oke, mungkin itu Mas Safir yang aku ingin tanyakan ke Mas Safir seputar finansial. Terutama mengacu dari video viral tentang manajemen uang 30.000 untuk seminggu itu. Jadi jawabannya bisa memungkinkan, bisa nggak memungkinkan ya. Sebenarnya hampir tidak mungkin, tapi karena setiap orang bisa punya kondisi yang berbeda, ya nggak menutup kemungkinan lah orang bisa mencukupi hidupnya seminggu dengan sekian puluh ribu. Mas Safir, terima kasih banyak untuk sharingnya dan ilmunya. Aku sendiri dan tentunya teman-teman Detikers juga banyak banget dapat ilmu baru, baik yang teoritis atau yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Mas Safir, semoga sehat selalu. Oke teman-teman Detikers, itu tadi obrolan kita sama Mas Safir nih tentang financial planning atau manajemen finansial. Jadi kalau kita tanya lagi nih, kira-kira memungkinkan nggak sih seminggu itu 30.000 cukup kayak video yang viral itu? Ya tergantung teman-teman sih, kira-kira kondisinya memungkinkan atau enggak. Terus cermat atau enggak nih memanajemen kebutuhan dan keinginannya. Atau ketika menghadapi ada yang jual barang menarik nih, bisa nggak sih kita tahan diri? Dan lagi-lagi pikirin, itu kebutuhan atau keinginan sih. Oke segitu dulu, Detikers. Aku Vidya Pinandita, undur diri. Sampai ketemu lagi di episode e-live selanjutnya, di mana kita bakal bincang-bincang banyak tentang love, beauty, and health. Sampai jumpa!